musim-musim umur. Itu sangat berlaku di kalangan salafus salih. Taubah bin Summah rahimahullahu ta'ala, ketika satu hari beliau duduk sendirian, beliau memuhasabah dirinya. Dan alangkah baiknya seorang muslim bermuhasabah terhadap dirinya, menghitung dirinya. Dihitung-hitungnya umurnya, kiranya umurnya telah berumur 60 tahun. 60 tahun. Dikalikannya hari-hari dalam setahun, maka jumlahnya semua menjadi 21.500 hari. 21.500 hari. Kemudian dia katakan, kalau seandainya saya melakukan dalam satu hari satu dosa, berarti dosaku 21.500 dosa. Apa katanya? Ya wailah wa taubah. Alangkah merananya taubah, alangkah sengsaranya taubah bertemu dengan Sang Khaliq Azza wa Jalla dengan 21.500 dosa. Itu jika seandainya dia taubah melakukan satu dosa dalam satu hari. Bagaimana jika seandainya dalam satu hari melakukan 10.000 dosa, kemudian dia pingsan, kemudian dia tidak siuman kembali. Itu Taubah bin Summah. Taubah bin Summah rahimahullahu ta'ala. Jadi muhasabah tentang masalah waktu adalah yang penting. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika memasuki bulan Ramadan adalah memahami bahwa dunia adalah perdagangan, bahwa dunia adalah perdagangan akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bersiap-siaplah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membukakan pintu bazar, pasarnya kepada kalian. Dia ingin memperdagangkan surganya, yang nantinya kalian akan membelinya dengan diri dan jiwa kalian. Datanglah ke bazar tersebut selagi Zat yang Maha Dermawan, Zat yang Maha Mulia masih membuka pasarnya. Jangan terlambat, jangan salah datang. Selagi dia masih buka, maka datanglah, juallah diri itu. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa dan harta seorang mukmin bagi mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, sampai berjuangnya mati-matian, dia membunuh ataupun dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an, janji Allah di dalam Al-Qur'an dan Taurat dan Injil. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, siapa lagi yang lebih menepati janjinya dari Allah Azza wa Jalla. Fastabshiru, berbahagialah dengan perjual beli kalian tersebut. Bibay'ikumul ladzi bay'atum bih, dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan masa-masa bazar adalah masa-masa dunia yang kita lewati. Itulah masa bazar tersebut. Ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, maka tidak dibina taubat dan amal lagi. Apalagi ketika sudah sampai di alam barzakh, maka tidak ada amal. Semuanya hanya jaza, balasan. Hatta idza ja'ahul maut qala, sampai datang kepadanya kematian, baru dia mengatakan, ya Allah, aku kembali. Rabbirji'ni, ya Allah, kembalikan aku untuk beramal saleh. Tidak ada lagi. Umur yang Allah telah berikan engkau, kemana engkau hilangkan? Waktu, kesehatan, kelapangan, kemana engkau buangkan? Fa idza faraghta fansab, kalau seandainya engkau lapang, tidak ada pekerjaan, maka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Alangkah banyaknya waktu yang kita sia-siakan. Kita sering kali menjual waktu dengan semurah-murahnya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza faraghta fansab, kalau seandainya Anda lagi pensiun, kalau seandainya Anda lagi cuti, fansab, beribadahlah. Fansab, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla.
Kalau anda lagi ada Sabtu Ahad, fansab, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi masa dunia adalah perdagangan. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perdagangan yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, apakah mau aku tunjukkan kalian perdagangan, tijarah. Jadi di dunia adalah perdagangan, tijarah, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi dia perdagangan. Nah, di dalam perdagangan ya ikhwan, maka mari kita belajar bagaimana cara berdagang yang baik. Cara berdagang yang baik adalah menjaga modal. Kalau seandainya kita hendak ingin berdagang, berhati-hatilah dengan modal. Modal adalah inti perdagangan. Kalau seandainya hilang modal, maka hilang juga perdagangan, tidak berdagang orang. Kalau seandainya anda ingin meletakkan sebuah modal anda atau modal anda kepada sebuah usaha, lihat modal tersebut apakah akan berkurang atau bertambah. Kalau kan berkurang modal anda untuk dalam sebuah bisnis dan usaha, lebih baik jangan berdagang. Cukupkan dengan modal tersebut, makan. Kan tapi kalau kan berdagang kan tapi akan mengurangi modal, maka jangan. Begitu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iman yang ada sekarang ini pada setiap muslim adalah modal. Apa yang sekarang anda dapatkan dari keimanan, saya maksud bukan Islam, akan tapi iman. Sejauh mana kecintaan anda kepada Allah dan Rasulnya, sejauh mana semangat anda terhadap Islam, sejauh mana keinginan anda untuk menanam kehidupan akhirat, itulah iman. Iman itu kalaulah akan mengurangi modal yang anda miliki untuk berteman kepada orang lain, untuk beribadah pada lain, maka janganlah beribadah. Di antara perdagangan akhirat yang seperti ini adalah perdagangan amal bid'ah. Bid'ah dapat mengurangi iman, bukan hanya menghilangkan pahala amal itu sendiri, akan tapi dapat menghilangkan iman dan menguranginya. Kalau kan kita akan buat bid'ah pula, bagus jangan beramal. Dan sebelumnya syirik jauhi syirik. Bid'ah adalah perdagangan yang akan merugikan. Orang yang bodoh saja yang akan mengantarkan dirinya kepada bid'ah. Orang yang tidak pandai berdagang saja yang akan berbuat bid'ah. Sama dengan perdagangan akhirat, orang yang berlaku bid'ah, mereka adalah orang yang berdagang yang merugi. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang pintar adalah muslim yang berdagang yang tidak pernah merugi. Muslim, perdagangan yang tidak pernah merugi, dialah perdagangan seorang mukmin dan muslim kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu dan iman. Tijaratun lan tabur, dalam surah An-Nur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Akan tapi jika seandainya tidak punya ilmu dan iman, maka dia akan merugi selalu. Jadi berdaganglah jangan dengan bid'ah. Bahaya bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah yang waktu itu dalam keadaan tunduk, malu, takut kepada Allah Azza wa Jalla, amilah, beramal. Mereka bukan tidak beramal, nasibah, berletih, berpeluh-peluh beramal ya ikhwan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah jamin bagi mereka tasla naran hamiyah, api yang membakar, neraka yang membakar mereka. Mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihadapkan, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Semua makhluk berbaris di belakangnya melihat. Ketika dia duduk, dia berdiri di hadapan Allah dengan wajah yang tunduk, didatangkan semua amalnya. Ketika itu dia bahagia luar biasa, sumringah, tersenyum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kemudian kami datangkan kepada mereka amal yang mereka telah perbuat, kemudian faja'alnahu haba'an mansura.
Kami jadikan amal tersebut bagaikan kapas yang diterbangkan, mansura. Tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia terpelongo. Sebagaimana orang-orang yang lain di belakangnya terkejut. Si fulan yang Masya Allah az-zahid, abid, yang tidak pernah meninggalkan masjid dan musallanya, yang tidak pernah meninggalkan zikir dan ibadahnya. Kemana dia? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jalna aba mansura. Bid'ah yang dia lakukan, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah yang dia lakukan. Jadi seorang muslim di dalam berdagang jaga modal, ya ikhwan. Begitu juga dia di dalam bergaul. Kalaukan pula bergaul dengan si fulan yang fasik, yang fajir, akan mengurangi keimanan, akan mengurangi semangatnya datang ke pengajian ini, semangatnya dalam membaca Al-Quran, semangatnya untuk datang ke majelis ta'lim, semangatnya datang untuk sholat berjamaah. Maka campakkan persahabatan tersebut. Semuanya campakkan persahabatan itu. Kalaukan persahabatan akan menyeret kita kepada syaitan, kepada kebatilan, campakkan persahabatan itu. Pertahankan iman yang ada. Ini yang pertama. Di dalam perdagangan juga, seorang muslim atau seorang pedagang tentu dia akan melihat bagaimana menggunakan modal yang sedikit mendatangkan untung yang sangat banyak. Modal yang sedikit, untung yang sangat banyak.